Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana nih kabarnya? Harusnya sih udah semangat dan siap ya buat ikutin event kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, biarkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Dwi Rizky Wimbasa, salah satu member dari Mobile Development Team Google Developer Student Club Universitas Sriwijaya. Saya akan menjadi MC di acara ini. Saya yakin teman-teman di sini semuanya pasti udah tahu kan kita bakalan bahas apa. Tentunya Flutter. Tema dari event kita pada kali ini adalah Flutter Insight Unleashed, di mana kita akan membahas lebih dalam mengenai pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter, framework tercinta dari Google. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, kata sambutan dari Lead GDSC Universitas Sriwijaya 2022-2023, kedua dokumentasi, ketiga penyampaian materi dan coding practice, keempat Q&A, kelima ice breaking atau games, keenam closing. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu kata sambutan dari Lead GDSC Unsri, yaitu Kak Mutia Dewi Salsabila. Kepada Kak Mutia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, suaraku jelas ya? Jelas, Kak? Oke, makasih, buat Kiki. Selamat pagi semuanya, cek ombak dulu nih, apa kabar teman-teman semua hari ini? Boleh dong jawab di kolom chat. Teman-teman panitia juga boleh ikutan ya, aku pengen tahu nih kabar kalian gimana hari ini. Oke, sehat, baik banget, baik. Alhamdulillah ya aku lihat, semuanya baik. Semoga yang lagi kurang fit ini yang belum ngerespon segera membaik, yang belum ikut nge-spill kabar juga semoga sehat selalu, amin. Dengan bangga dan antusias aku sebagai lead dari GDC Unsri berterima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan, menyambut teman-teman semua nih di acara terakhir GDC Unsri batch 2022-2023 yang berjudul Flutter Insight Unleashed, Exploring the Multiverse of Mobile App Development. Beberapa acara, GDC Unsri sudah diselenggarakan ya dalam beberapa bulan terakhir dan aku beserta jajaran core timku sangat berterima kasih atas antusias dan dukungan yang luar biasa dari teman-teman semua. Aku notice ada beberapa, teman yang rajin ikutan event dari kami gitu, dari awal sampai sekarang. Makasih banyak karena udah memilih tempat yang aku rasa tepat ya untuk belajar. Hari ini kita bakal diajak sama Rizky ya, Mobile Development Core Team GDC Unsri, untuk menggali lebih dalam mengenai mobile app development menggunakan Flutter. Bakalan banyak banget nih topik yang dibahas sama Rizky. Outline-nya ada di setiap postingan event ini, ada di Instagram, ada di event page kalau teman-teman nge-scroll pas RSVP atau registrasi. Jadi aku harap acara ini bisa kasih insight baru dan bantu teman-teman semua dalam explore potensi yang luar biasa gitu, yang ada dan ditawarkan oleh Flutter. Sebelum aku mengakhiri opening speech ini, aku mau ngingetin kita semua tentang pentingnya untuk terus belanja dan mengembangkan skills ya. Jadi silakan berpartisipasi secara aktif selama berjalannya acara, ajuin pertanyaan, diskusi. Also let's connect, learn and grow ya. Bisa banget kalau misalkan teman-teman masih mau drop LinkedIn-nya selama acara berjalan ya. Karena kalau untuk pertanyaan nanti bakal ada sesinya sendiri ya seperti yang sudah Kiki sebutkan tadi. Semoga acara ini bisa kasih ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk teman-teman aplikasikan di kehidupan nyata. Selamat mengikuti acara ini. Thank you for being a part of this remarkable event. That's all from me. Aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Mutia atas kata sambutannya. Benar-benar memberikan aura kepemimpinan yang kuat sekali ya. Baik, kita lanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu dokumentasi. Bagi teman-teman sekalian, dimohon untuk menghidupkan kameranya agar dapat didokumentasikan. Berikan senyum dan gaya terbaik kalian. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk memimpin sesi dokumentasi. Ditunggu pada teman-teman sih. Tunggu,
Menyediakan banding. Oke, langsung ya. Untuk step pertama. 1, 2. Oke. Step selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada panitia yang bertugas. Mari kita lanjutkan ke agenda inti event kita pada kali ini, yaitu pemaparan materi dan coding practice oleh Core Team Mobile Development GDSC Unsri, Muhammad Rizky Ramadan. Hai Ki, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Ki. Kalau kamu gimana Ki? Kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, aku juga baik. Kamu ini kalau dari raut wajahnya kelihatan ya, bahwa kamu tuh udah semangat untuk ngajarin teman-teman tentang ilmu yang kamu punya. Gimana, benar nggak? Wah iya dong, insya Allah. Semoga nanti aku bisa berbagi ilmu yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Gitu Ki. Oke, makasih banyak Rizky. Kayaknya yang lain udah pada gak sabar nih ya untuk belajar. Tapi sebelum itu aku ngetin ya teman-teman. Nanti bakalan ada link absen yang bakalan di-drop sama panitia. Nanti dimohon untuk diisi. Supaya teman-teman bisa dapat sertifikat dari event ini. Oke, with all that being said, langsung saja kepada Rizky, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Udah kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita akan membahas event mobile development yang kedua ya, yaitu Flutter Insight ya. Sekaligus saya ingin sharing sedikit bagaimana tentang apa dan mengapa teman-teman harus belajar Flutter sebagai dasar pembuatan sebuah aplikasi. Next. Nah, oke. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ramadan, biasa dipanggil Rizky. Saat ini menjadi co-founder dan engineer dari neuronsystem.id, sekaligus menjadi bagian dari core team mobile development GDSC Unsri pada tahun ini. Oke, boleh teman-teman saling menambah koneksi melalui LinkedIn, dan jika ada pertanyaan atau kesulitan dalam pengembangan aplikasi, jangan sungkan untuk bertanya di luar event ini, untuk sama-sama kita belajar bareng. Next. Nah, seperti biasa, saya akan ada 5 hal yang akan kita bahas sebagai dasar pengenalan teman-teman mengenai Flutter. Yang pertama, saya akan sharing mengapa teman-teman membangun cross-platform, apa saja keunggulan cross-platform, dan sebagainya. Kedua, apa itu dan mengapa harus belajar Flutter dalam mengembangkan aplikasi. Teman-teman juga akan berkenalan dengan widget-widget di Flutter seperti widget basic, layout, dan juga form. Dan juga saya akan sharing bagaimana itu penggunaan state, routing, dan juga packs apa saja yang populer di dalam Flutter sebagai. Dan terakhir, ini adalah tambahan materi, dan sebagai opsi tambahan juga jika waktunya masih ada, saya akan sharing sedikit bagaimana atau membahas mengenai Firebase jika teman-teman ingin ketahui dalam pengembangan Flutter. Next. Di samping itu, ini teman-teman disclaimer dulu ya. Event ini bukan penjelasan seluruh konsep Flutter secara utuh. Tentu teman-teman belum bisa maksimal hanya dengan 1 jam saja belajar Flutter. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa membuat aplikasi secara sederhana. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menerapkan konsep-konsep yang ada pada workshop ini, yang akan diterapkan setelah event nanti untuk teman-teman. Dan juga ada tidak membahas tentang RESTful API atau local database, seperti nantinya teman-teman akan ketahui HTTP request dan juga DIO. Gitu. Next. Nah, di sini ada dilemma of mobile development. Jadi, dalam pengembangan aplikasi, teman-teman akan diarahkan atau diberi opsi lah. Diberi opsi untuk memilih apakah teman-teman mau memilih aplikasi native atau cross-platform.
Nah, jadi ada beberapa keunggulan tersendiri di antara kedua hal tersebut. Yang pertama adalah masalah performa, masalah ukuran bundle aplikasi yang lebih ringan, dan juga keunggulan seperti akses yang terbatas, seperti langsung ke API, kayak gitu, antara native dan cross platform. Oke, next slide-nya. Nah, ada 4 framework yang terkenal yang teman-teman harus minimal paham lah sebelum mengembangkan sebuah aplikasi. Yang pertama itu adalah React Native yang berasal dari bahasa dari JavaScript, dan juga Ionic, Xamarin, dan Special. Event kali ini akan membahas penuh tentang Flutter seperti itu. Dan juga masing-masing saya pernah mencoba React Native pada tahun 2019 dan itu cukup bagus, tetapi tidak begitu mudah dibanding Flutter, dan juga mereka memiliki kapasitas performa dan kelebihannya masing-masing seperti itu. Next. Nah, kenapa harus hybrid? Jadi saya jabarkan kenapa teman-teman bukan harus sih, kenapa teman-teman wajib pilih hybrid atau cross platform. Yang pertama itu dari mulai one single code base. Apa itu one single code base? Cukup satu kode. Jadi teman-teman tuh cuman menulis sebuah baris kode itu hanya satu, tapi langsung bisa dipakai di semua platform. Seperti contohnya itu platform iOS, Android, web, Linux, macam-macam Apple iWatch gitu. TV juga bisa, desktop. Nah, teman-teman nggak perlu repot gitu. Natif itu seperti teman-teman pelajar Kotlin, atau di iOS itu teman-teman pelajari Swift. Nah, jadi beda-beda kode itu hanya satu. Nah, jadi keunggulan cross platform tuh seperti itu. Dan juga ada lower cost. Lower cost di sini maksudnya adalah budget dari perusahaan. Nah, perusahaan itu senang, apalagi perusahaan yang software house atau startup yang software house atau kecil, mereka senang meng-hire programmer yang hybrid. Jadi bukan hanya budgetnya lebih murah, jadi teman-teman itu dapat mudah mendapatkan pekerjaan seperti itu. Dan juga ada simple to build and test. Maksudnya di sini adalah sangat mudah untuk testing dan juga building. Jadi teman-teman tuh ada dokumentasi di flutter.dev itu yang menjelaskan lengkap tentang apa itu deployment dari Android, deployment dari iOS, dan juga menginstal keystore-nya. Nanti teman-teman akan tahu setelah teman-teman aplikasi teman-teman udah jadi dan deploy ke Play Store dan App Store, nanti teman-teman bakal sangat mudah untuk deployment dan seperti itu untuk hybrid. Dan juga yang terakhir adalah untuk maintain ke depannya. Oke, lanjut. Nah, kita akan langsung membahas ke topik utama, yaitu Flutter. Jadi teman-teman yang belum tahu Flutter, secara definisi sederhana itu Flutter yang saya maksud itu yaitu toolkit, atau banyak juga yang menyebutnya sebagai framework gitu. Banyak juga teman-teman yang menyebutnya sebagai framework yang dikembangkan oleh Google yang bersifat open source kayak gitu. Jadi ramai komunitas untuk membangun bersama dari Flutter ini. Tapi kenapa jadi pertanyaan, kenapa Flutter developer atau mobile developer itu sangat sedikit di Indonesia, padahal gajinya hampir setara dengan web developer, back-end developer, DevOps, dan juga macam-macam itu, macam-macam role stack dari beberapa itu. Padahal ujung tombak platform itu yang teman-teman pernah gunakan adalah aplikasi. Nah, jadi aplikasi itu kan teman-teman pasti gunakan seperti aplikasi Instagram, aplikasi Gojek, atau fitur-fitur GoFood yang sering teman-teman gunakan, dan juga aplikasi Instagram yang teman-teman akan gunakan. Nah, itu rata-rata mereka menggunakan cross platform untuk pengembangannya. Jadi semoga nanti event workshop ini dapat membangkitkan semua teman-teman untuk dapat membangun sebuah aplikasi kayak gitu. Next. Nah, apa saja fitur dari Flutter itu? Oke, sini akan saya jelaskan. Jadi event sebelumnya itu saya notice tools atau alat apa saja yang akan harus disiapkan untuk menjadi seorang Flutter developer. Ini Flutter developer ya, kalau mobile developer tuh banyak yang tadi, beda-beda tergantung alat dan kegunaan masing-masing. Jadi yang pertama teman-teman harus menginstal Android Studio, Flutter SDK, dan juga IDE. IDE ini dimaksud kalau di Flutter untuk Flutter Doctor itu Visual Studio Code, baik itu community ataupun berbentuk softwarenya, IDE-nya. Jadi kemarin sempat saya notice ke teman-teman yang punya laptop atau PC yang kurang mumpuni atau kentang. Jadi saya sarankan untuk menginstal IDE yang ringan saja, seperti Vim atau yang IDE bersifat terminal. Jadi teman-teman nggak perlu install yang IDE berat
Visual Studio Code, install Visual Studio Code untuk pertama kali. Tetapi untuk penggunaannya bisa menggunakan Vim terminal, Vim kayak gitu. Dan juga kenapa ada bintang di sini Node SDK, jadi Flutter SDK juga masuk dalam Dart SDK. Dan juga nanti kita akan coba untuk Flutter Doctor apa saja tools yang dilanjutkan. Oke, lanjut. Nah, kita akan pelajari bagaimana project directory. Lanjut. Nah, di sini adalah komen dari beberapa yang akan teman-teman ketahui dari mulai Flutter Doctor. Misalnya teman-teman ketik di CMD atau di terminal atau di bebas Linux, macOS atau berbasis terminal, ketik saja Flutter Doctor. Jadi nanti akan dicek. Ini ibarat tuh sebagai dokternya Flutter. Jadi ngecek apakah SDK itu error, kita salah menginstalnya, atau ada hal yang ibarat tuh penyakit-penyakit yang akan disebabkan error. Kalau warning masih bisa dimaklumin ya. Kalau warning misalnya versi dari SDK itu sangat jadul, nah itu masih berbatas warning, jadi tidak masalah, masih lanjut. Teman kalau error itu harus diperbaiki gitu. Dan juga ada Flutter version. Flutter version ini yang terbaru yang saya ingat 3.10 terbaru sekarang. Dan juga ada Flutter upgrade. Jika teman-teman sebelumnya sudah menginstal atau mengkonfigurasi Flutter SDK, teman-teman bisa mengupgrade-nya otomatis tanpa perlu remove dulu SDK-nya dan add dulu ke pet environment-nya kayak gitu. Ini juga ada Flutter Create. Ini salah min app ini tuh udah lama, sekarang diperbarui hanya dengan Flutter Create Your App. Nanti kita teman-teman akan lihat bagaimana membuat aplikasi. Nanti akan saya praktekkan. Dan juga Flutter Emulator. Flutter Emulator ini tuh teman-teman bisa juga menggunakan Flutter dari Android Studio, atau teman-teman yang punya OS dari macOS, teman-teman juga bisa pakai Xcode untuk simulatornya, pakai iPhone. Dan juga teman-teman bisa pakai langsung real device. Itu teman-teman. Jadi teman-teman yang punya PC atau yang sering lag untuk emulatornya bisa alternatif menggunakan real device. Penggunaannya cukup mudah, banyak dokumentasi di Flutter. Flutter PubGet ini untuk mendapatkan dependensi atau package. Nah, jadi di Flutter ini ada namanya pub.dev. Pub.dev ini seperti package-nya npm atau yarn yang teman-teman sering ketahui atau teman-teman sering bermain di web. Jadi sama seperti Flutter PubGet. Untuk komennya Flutter PubGet nama dari package yang kita install, misalnya Flutter Redux atau image atau icon atau SVG kayak itu nah teman-teman. Dan juga Flutter analisis ini yaitu Flutter untuk ngecek apakah file Dart itu error. Dan juga ada Flutteran. Jadi Flutteran ini nih teman-teman ada dua opsi untuk menjalankan sebuah aplikasi. Jadi yang pertama itu bisa run aplikasi secara non debugging di terminal, atau juga bisa run menggunakan perintah shortcut F5 kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code. Jadi langsung otomatis muncul pilihan run emulator tersebut. Dan juga ada Flutter update jika dependensi atau patch teman-teman jadul, langsung update saja di sini. Dan juga terakhir, jika teman-teman sudah semuanya selesai, UI-nya sudah jadi, back-end-nya juga sudah jadi, berarti Firebase-nya jadian teman-teman langsung ke Flutter build di sini. Dan siap untuk deploy ke Play Store dan App Store. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita contohkan ya di terminal teman-teman atau CMD. Boleh teman-teman ikuti atau boleh menyimak dulu video ini, event ini. Oke, kita akan contohkan. Di sini saya berada di terminal. Kita tadi kan sudah tahu kan bagaimana komen untuk membuat sebuah project atau directory dari Flutter. Kita ketikkan saja Flutter create. Nama dari pengen teman-teman apa folder, misalnya Flutter inside inside GDSC misalnya gitu. Nah, jadi akan otomatis generate. Nah, ini sudah ya. Jadi tinggal ketik saja Flutter. Ini biar cepet. Flutter GDSC. Kayak gitu teman-teman. Langsung kode min i. Nah, ya teman-teman bisa juga pakai komen min help kalau teman-teman masih kesulitan. Ada kalau di ini bermacam-macam definisi istilah. Jadi tidak perlu kebingungan untuk menggunakan Flutter ini. Ada juga analisis, assembly, clean, create, drive, dan juga lain-lain yang sudah sebelumnya itu sudah saya sebutkan. Kita masuk ke bagian kode. Maaf sebelumnya Ki, kalau boleh tolong di zoom sedikit supaya bisa dilihat lebih jelas sama teman-teman yang lain. Oke, baik. Oh ya, kekecilan ya, sorry ya, baru notice tadi. Oke, saya besarkan dulu. Oke, kelihatan Ki? Udah lebih jelas, makasih Ki. Oke, kita clear dulu ya. Kita ulang lagi. Kita remove dulu. Remove bagian Flutter tadi.
Flutter, atau gini aja, kita bikin directory baru, Flutter create, nah GDSC yang kedua ya. Kalau teman-teman tadi belum terlihat ya tadi terminal, nah jadi langsung kita jalankan saja di sini. Ini 2, nah masuk ke directory EDE teman-teman. Nah, ini adalah beberapa folder directory yang perlu teman-teman, nanti teman-teman akan kebingungan ini folder apa saja nih kan, dari setelah kita generate Flutter project tadi. Nah, ini akan saya jelaskan dari yang mulai Android, iOS, Linux dan juga web di situ teman-teman. Jadi folder ini sudah disiapkan oleh Flutter tersendiri supaya aplikasi teman-teman itu bisa dijalankan di platform tersebut. Kayak gitu. Di sini nanti folder platform itu yang paling penting atau folder Android. Jadi folder Android itu tuh case atau inti yang akan teman-teman bikin. Seperti ada juga Gradle, ada juga access permission, kamera, lokasi, dan teman-teman tuh yang sudah lanjut project-kan Flutter-nya, nanti ada kita membuatnya di situ di folder Android, dan juga berkaitan dengan versi dari sebuah aplikasi. Seperti itu. Oke, saya zoom lagi, mungkin sudah kelihatan, belum kelihatan juga. Nah, di sini. Nah, ada juga namanya folder lib. Folder lib ini tuh jadi lib sendiri itu artinya kode Dart dan Flutter yang ditulis teman-teman di dalam lib itu akan diartikan sebagai perpustakaan. Jadi maksudnya perpustakaan di sini akan disuntikkan ke dalam kode asli tiap-tiap platform yang tadi seperti Android, iOS, web, dan juga macOS atau web. Nah, kayak gitu. Ada juga paling atas Dart tools. Jadi Dart tools ini berisi konfigurasi atau Dart packs yang di-generate oleh Flutter. Jadi teman-teman belum coba untuk belum otak-atik dulu untuk Dart tool ini. Jadi itu sudah di-generate oleh Flutter. Kayak gitu. Ada juga namanya folder test. Nah, ini folder test itu tuh untuk belum terlalu penting. Jadi kalau teman-teman masih membuat sebuah aplikasi secara sederhana, folder ini tuh belum terlalu penting. Jadi folder test ini untuk menuliskan atau fungsinya itu adalah ketika ada perubahan yang berkaitan dengan kode yang pernah ditulis atau testingnya dan ada impact. Jadi maksud impact di sini unit test itu akan memastikan apakah impact ya itu bermasalah atau tidak. Kayak gitu. Jadi setelah masuk ke mode debugging misalnya ada error, kita akan testing dulu, testing widgetnya, test dulu macam-macam apakah ada salah, ada warning kayak gitu teman-teman. Supaya aplikasi teman-teman meningkat secara performa. Tapi untuk sekarang sederhana belum kita coba ini. Dan juga ada .git ignore. .git ignore ini tuh file yang tidak akan masuk ke Git repository setelah teman-teman push force ke GitHub kayak gitu. Ada juga namanya .metadata. File ini melacak properties yang di dalam Flutter, berfungsi sebagai alat Flutter untuk menilai kemampuan dan juga peningkatan performa aplikasi teman-teman. Seperti itu. Ada juga analysis option. Ini apa? Analysis option berisi konfigurasi melihat statistik aplikasi teman-teman, ngecek error, warning atau sekedar untuk ngecek linter kayak gitu. Nah, yang paling penting yaitu adalah di folder pubspec.yam. .pubspec.yam ini teman-teman diberikan nama aplikasi, deskripsi, dan juga teman-teman di sini ingin menambahkan sebuah icon atau gambar yang teman-teman beri di dalam folder aset. Misalnya contohkan di sini kita tambahkan folder aset. Nah, jadi teman-teman akan konfigurasi di sini, kita komen dulu. Nah, komen dulu di sini. Nah, teman-teman akan tinggal ketikkan dulu di sini. Teman-teman akan ketikkan ini saja. Jadi otomatis icon atau font, jadi otomatis icon atau font dapat bisa dipakai di dalam ini untuk konfigurasi. Dan juga data dependensi. Ada beberapa penambahan dependensi. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, Flutter pub.get itu secara terminal, atau bisa sangat mudah saja pakai command shift P kalau untuk macOS ya. Kalau untuk Windows ctrl shift.p gitu. Dependensi tambahkan misalnya dependensinya HTTP request gitu. HTTP untuk page dari Flutter. Tambahkan langsung muncul di sini. Ini sudah update terbaru ya. Lanjut kita kembali ke PowerPoint.
kita sudah membuat Flutter new project. Nah, ini juga extension Flutter di Visual Studio Code. Jadi teman-teman nggak perlu ribet, saya contohkan lagi. Jadi teman-teman cari saja di extensions ini, cari saja Flutter. Nah, ini kan ya teman-teman ada Flutter snippet, ada tree, ada color. Nah, jadi teman-teman cukup install saja packs yang sudah disediakan. Nah, Ultimate, mana Ultimate ya? Nah, ini di sini yang dibuat oleh Ma'ruf Hasan. Sudah 15.000 unduhan di sini. Ini sudah lengkap ya, dari mulai ngecek-ngecek di sini, pas pack assist dan juga snippet untuk teman-teman membantu produktivitas deployment kayak gitu. Lanjut di sini. Nah, di sini juga sama seperti React tadi ada npm. Tadi teman-teman ada pubdev, kita buka dulu di sini. Nah, pubdev ini tuh misalnya teman-teman cari Flutter Redact, misalnya Flutter Redact. Nah, teman-teman bisa cari di sini ada macam-macam. Ada yang support null safety, ada juga yang tidak. Jadi teman-teman harus teliti ya untuk cari packs apa saja yang akan mempermudah teman-teman produktivitas. Ini kan ada 3 kompatibel, berarti support null safety. Ada juga yang tidak support null safety. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, jadi supaya teman-teman lebih supaya jangan sampai teman-teman hanya sekedar membuat sebuah project Flutter saja dan hasilnya jadi, teman-teman juga akan pelajari clean code juga. Clean code arsitektur itu. Clean code di sini penambahan harus kelas, enum, tfdev dan juga extension pada Flutter itu menggunakan upper camel case. Jadi hurufnya besar di awal gitu. Dan juga ada library packs atau directory menggunakan underscore lowercase kayak gitu. Ada juga variabel, konstan, parameter, dan juga name parameter yang teman-teman akan gunakan di folder dat teman-teman menggunakan prinsip lower camel case kayak gitu. Dan juga ada widget-widget yang tidak akan berubah sesuai dengan nanti akan kita pelajari dengan macam-macam state gitu. Ada stateful dan stateless widget. Next. Nah, jadi Flutter itu tuh yang paling sering dibahas adalah Flutter itu widget. Jadi everything is widget. Jadi Flutter itu tidak lepas dari widget ya. Jadi sebagai widget tree-nya. Jadi kita membuat aplikasi. Jadi membuat aplikasi itu tuh ada widgetnya, ada di bawahnya lagi widget, anaknya juga widget. Nah, kayak itu. Jadi struktur aplikasi itu di widget-widget kayak itu. Berbeda dengan di Kotlin, ada activity atau yang lainnya atau fragment atau yang lain itu. Jadi Flutter itu berbasis widget. Jadi teman-teman sangat mudah mempelajari itu. Next. Nah, kita akan masuk ke bagian apa ya nih? Ini widget scaffold. Jadi widget scaffold ini teman-teman akan pelajari yaitu untuk mengimplementasikan struktur letak dari material design. Nah, jadi apa itu material design? Material design itu tuh sebuah gaya desain terbaru dari Google, material design ya. Jadi yang memiliki prinsip bahwa desain itu adalah sebuah kertas dan dari kenyataannya gitu. Terus apa bedanya dengan kertas? Jadi bedanya material design dengan kertas. Jadi kertas itu kan material design itu kertas yang ajaib. Seperti itu teman-teman, yang bisa membesar, mengecil, dan juga membelah diri. Atau berubah warna, boleh teman-teman kolaborasikan, atau bertransformasi menjadi berbagai bentuk. Itulah material design secara sederhana. Inilah contoh scaffold. Ada juga, di sini ada di kiri sini ada namanya, namanya F-bar atau leading. Jadi F-bar itu tuh bagian atas aplikasi yang itu namanya Flutter Demo Homepage itu. Jadi teman-teman akan bikin F-bar, ada juga title, action. Leading ini tuh seperti icon pada ini ya, seperti hamburger ini, drawer navigation. Jadi leading itu di sebelah kiri, title itu hurufnya, fontnya atau hurufnya, teksnya, dan juga action itu sebelah kanan. Bisa teman-teman kolaborasikan dengan icon notification, biasanya teman-teman gitu kan. Dan juga ada body ini jadi teks yang berada di tengah. Untuk konten dari teman aplikasi bisa teman-teman kolaborasikan dengan widget layout, kolom, misalnya row dan lain-lain. Dan juga button navigation bar ini di sini nggak ada ya. Nanti kita ada gambaran skeptisnya untuk button navigation bar. Dan juga floating action button di sini. Floating action button ini untuk tambah memunculkan pop up dari menu-menu. Ini sama seperti drawer tapi lebih ke arah ada animation transformer kayak gitu. Drawer sebelah kiri. Oke. Lanjut. Nah, di sini kan teman-teman akan membuat sebuah return scaffold dulu, F-bar. Ini widgetnya, center title ini propertiesnya boleh yang true, title, tambah lagi widget,
Ada juga widget center kayak gitu, teman-teman tambahkan juga anaknya di parentnya center ya, anaknya juga child center kayak gitu, tambahkan teksnya yaitu you have preset kayak gitu teman-teman. Ada juga tadi floating action button, dan juga ada fungsi atau method on press untuk menekan, jika user itu tekan akan muncul open form yang ada berisi item-item, dan juga tambahan menu icon. Jadi struktur dari scaffold ini tuh seperti widget, jadi secara bertahap turun tapi tidak mendahului kelas parentnya gitu. Misalnya kebalik, misalnya center dan juga text, nah, itu nggak bisa ya teman-teman. Next, ada juga widget container. Jadi widget container itu tuh secara sederhana tuh seperti tag div di HTML atau di React gitu, tag div ya. Jadi wadah atau yang dapat teman-teman gunakan untuk menyesuaikan bentuk, posisi dan ukuran atau pewarnaan. Karena banyaknya penggunaan sebuah kasus, misalnya membuat border melengkung, bekerja dengan bentuk tertentu lah yang teman-teman akan kolaborasikan, seperti aplikasi ini, aplikasi Gojek seperti yang di kanan samping ini. Oke. Widget container itu tuh di dalam teman-teman dapat memberi nilai height, width, margin, padding, dan juga decoration atau transfer untuk teman-teman kolaborasikan. Contohnya itu, nah seperti ini. Jadi ada widget container, kita tadi beri properties height dengan ukuran 200, width-nya 200, margin, nah ini konstan ya. Untuk versi yang sebelumnya itu tidak memerlukan konstan, jadi ini perlu konstan. Untuk konstan itu tuh nilai yang atau ini tetap ya, konstan. Widget all, padding, dan juga lain-lainnya. Kalian bisa teman-teman kolaborasikan dengan menggunakan widget container. Next, ada juga widget text. Jadi widget text ini digunakan untuk menampilkan teks di layar atau di aplikasi teman-teman. Sangat fleksibel ya buat teman-teman untuk memanipulasi teks, untuk mewarnai teks, ada color, font size. Yang di sisi kiri ini yang properties ya. Jadi teman-teman untuk style-nya dulu. Text style, ini properties teman-teman, dekorasi, dan juga overflow, max line, tagline, dan lain-lainnya. Seperti aplikasi Shopee yang teman-teman pernah lihat ya, untuk belanja yang ada teks ini dari widget text, Shopee Pay, aktifkan, dan lain-lain. Jadi sangat perlu untuk widget text, aplikasi sangat hambar ya dalam Flutter. Nah ini adalah contoh codingannya. Kalau membuat codingan langsung bakal lama nantinya kan, jadi untuk mempercepat waktu kita beri screenshot saja. Jadi material apps, diinstal import packs Flutter, material Dart, dan juga void main, run apps. Ini widgetnya ya, run widget yang utama tadi, mewarisi dari method override, method build tadi dapat, dan juga return material apps title, mana tadi text. Nah ini concenter, nah widget text di sini, hello world, style, text style, color, font size, dan lain-lain. Bisa teman-teman kombinasikan widget-widget ini. Next, ada juga widget button. Jadi button itu salah satu bagian dasar dalam pembuat aplikasi. Tanpa button juga sangat hambar ya aplikasi. Nah di widget button ini yang memberitahu pengguna bahwa saat ditekan ada namanya elevated button, ada juga anaknya lagi. Kalau elevated button anaknya widget text mungkin atau widget yang lain, dan juga on press, sebuah metode untuk menekan navigator. Nanti kita akan pelajari bagaimana navigator push dan pop gitu. Dan juga style, kalau teman-teman mau bikin style juga bisa mengganti background-nya, shape-nya, atau border radius button teman-teman. Dan juga bisa menambahkan text button. Jadi text button ini hanya berupa teks yang bisa diklik oleh user. Ada juga outline button yang menampilkan hanya border saja. Gitu. Ini ada macam-macam dari button, widget button. Nah ini ya sedikit kode dari mulai children, ini children ya, karena nanti kita akan pelajari bagaimana widget layouting. Lalu children, elevated button, text button, dan juga ada outline button. Semua mereka ini berdasarkan mind mapping yang sudah saya buatkan di samping. Jadi berurutan ya, jangan kebalik ya. Ini mind mapping ini supaya teman-teman bisa langsung bisa mudah memahami penggunaan Flutter. Jadi tidak terbalik, jadi berurutan dari mulai sebelah sana. Jadi nanti akan saya bagikan PowerPoint jika teman-teman perlukan. Next juga ada widget image. Jadi image ini teman-teman bisa menaruh image seperti sebelah kanan ini. Networking itu dari URL, bisa mengukur tingginya. Aset ini berarti dari yang kita tadi. Oke, saya akan lihat lagi. Nah, aset ini dari folder aset. Teman-teman taruh di sini image atau icon kayak gitu. Oke.
eh, ada juga image asset dan juga circular image. Jadi circular ini tuh jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi untuk custom widget untuk buat apa ya, lingkaran gitu untuk avatar kalau yang bikin untuk aplikasi itu. Jadi sudah disediakan oleh Flutter circular image dengan tahapan-tahapan yang teman-teman lihat di sini. Ini berurutan ya main mappingnya yang dibuatkan. Seperti contohnya yang aplikasi Instagram teman pakai ini menggunakan avatar circular image dan juga nih gambar, entah ini dari URL atau dari aset dan juga lain-lainnya teman-teman. Nah ini konfigurasinya dari mulai children, network. Nah ini URL teman-teman akan konfigurasi ke network. Ukurannya bisa memberi ukuran dan juga tingginya di sini. Aset juga dari aset ini berarti dari folder yang kita prospek jam tadi yang kita konfigurasi aset, dan juga ada circle avatar dengan radius 100 kayak gitu. Nah kita masuk ke bagian menu widget column. Jadi widget column ini termasuk widget apa ya, layouting. Jadi widget ini nih menempatkan widget-widget anaknya pada sumbu vertikal dengan batasan ruang yang sudah ditentukan. Seperti itu teman-teman. Jadi di samping kiri ini ada main mappingnya, main axis alignment. Jadi main axis alignment itu yaitu sumbu axis kolom itu berarti mengikuti sumbu kolom secara sumbu vertikal. Gitu teman-teman. Sedangkan cross axis alignment ini sebaliknya dari main axis tadi, mengikuti sumbu horizontal. Ya, seperti teman-teman lihat di PowerPoint ini ya. Ini adalah main axis yang horizontal dan juga main axis horizontal itu vertikal dan juga cross sebagai horizontal. Teman-teman juga lihat juga penggunaannya di aplikasi apa ya, GoFood ya, di Gojek. Ada mulai yang di samping kiri, ada juga samping beberapa kontainer untuk kolom di sini, widget layouting. Next. Nah, ini penggunaannya ya. Jadi ini kita import dulu yang lain. Nah, ini masuk ke widget kolom. Ada juga main axis tadi. Nah, children. Jadi children ini tuh bisa banyak ya, bisa menempatkan teks, button dan lain-lain yang teman-teman akan konfigurasikan. Beda dengan child tadi kan, hanya satu anak. Next, ada juga row. Widget yang menempatkan anak-anak pada sumbu yang horizontal kayak gitu. Dengan batasan yang sudah ditentukan. Dan di sebelah kiri juga sama seperti kolom. Teman-teman lihat main axis alignment dan juga ada cross axis alignment. Bedanya ini secara horizontal. Gitu teman-teman. Contohnya ada nggak contohnya di sini? Nah ya, contohnya di sini. Teman-teman lihat warna-warna di sini. Ini row ya. Kalau kolom dia sejajar dari atas menurun ke bawah. Seperti teman-teman kalau row. Kalau row tadi yang sebelah berjajar untuk ke tengahnya. Ini adalah konfigurasinya dari mulai row, kita pakai children-nya widget-widget dari container, bisa juga container banyak-banyak dari children dari container itu. Next. Nah, ini masuk ke bagian routing ya. Jadi routing. Widget dari navigator. Dan juga apa ya? Banyak juga sih widget-widget selain dari widget basic, widget form dan juga widget widget UI tadi. Ada juga widget form yaitu dialog, text field, drop down dan sebagainya yang teman-teman akan expose sendiri di luar event ini. Nah, ini masuk ke widget dari widget navigation. Jadi widget navigation ini di Android setara dengan rute di Android Kotlin itu tuh setara dengan activity ya. Jadi kalau di iOS itu setara dengan view controller. Kalau di Flutter ya hanya sebuah widget dia termasuk, bukan sebuah view kayak gitu. Jadi aturan untuk membuat navigator itu ada dua, menggunakan push dan juga pop gitu. Kalau push itu tuh kita beralih ke screen, karena misalnya login screen kita klik, kita ada kodenya. Nah ini kodenya, kita root dulu di sini, kita kasih kelasnya homepage di sini, screennya, detail seperti itu routingnya. Nah on press navigator, push name tadi, push konteks, nah detail kayak gitu teman-teman. Jadi langsung mengarah ke situ. Bedanya kalau pop ini dia mereset, ibaratnya mereset navigasi teman-teman yang sudah dibikin. Misalnya itu tampilan pop ke halaman home screen aplikasi seperti itu. Ada drawer, home screen dan profile. Nah teman-teman bisa lihat di sini codingannya. Apakah sudah terlihat ya? Oke, teman-teman lihat di sini. Navigator push name, konteks, dan juga ada mana pop ya. Nah, on press navigator pops di baris ke 55.
kayak gitu teman-teman. Ada juga bottom navbar. Jadi bottom navbar ini tuh secara sederhana juga masuk ke bottom navigation. Jadi bagian bawah aplikasi teman-teman bisa lihat di sini ada Shopee, ada home, ada feed, ada Shopee Mall, ada notification. Jadi bisa masuk ke itemnya bisa berbentuk list. Dan yang teman-teman pernah pelajari di event Dart kemarin yang bagian collection, ada juga icon size, ukuran dari bottom antara teks dan juga icon itu, ada juga current index. Jadi current index tuh teman-teman akan bikin aplikasi yang misalnya diklik berubah warna kayak gitu teman-teman. Nah, ini kan home kan warnanya oranye kan dibanding yang teman-teman lainnya tidak warnanya grey. Nah, jadi misalnya teman-teman klik aplikasi Shopee itu ada feed, nah, itu teman-teman akan berubah warnanya menjadi warna oranye juga. Nah, itu fungsinya dimasuk di current index kayak gitu. Ada juga on tap dan juga fake color. Teman-teman pelajari. Oke, ini ada contohnya guys. Contohnya, nah ini di line ke-39 ini ada button notification bar. Ini widget container. Jadi diisi decoration warna-warnanya seperti aplikasi Shopee tadi. Bisa juga mengukur border radius, top left-nya, top right, dan juga lain-lain. Bisa juga tambahkan shield-nya juga, save area, tambahkan juga padding di sini supaya jarak antara baris icon dengan bottom tadi agak berjarak kayak gitu teman-teman. Nah, khusus teman-teman biar lebih cepat daripada kita custom widget button navigation, teman-teman bisa cari di puff.dev, itu namanya Google Navbar ya, versinya kayaknya yang ini terbaru ya, terbaru Google Navbar. Jadi teman-teman tanpa perlu konfigurasi atau widget custom lagi, teman-teman tinggal pubget tadi, Flutter pubget atau add dependency ke powspec.yam tadi, teman-teman tambahkan saja dan juga ikuti dokumentasi dari Google Navbar ini. Seperti contoh yang di coding ini di baris ke 57. Nah, 57 nih. Google Nav. Nah, jadi teman-teman tinggal ikuti saja sini. Hovernya mana, ripple colornya, haptic, dan juga macam-macam dari active color, padding, dan lain-lainnya. Kayak gitu. Next. Nah, di sini adalah everything is widget. Widget itu tuh ada masuk ke bagian state ya dalam Flutter. Yang teman-teman harus ketahui atau kenal ada dua state dari Flutter. Yang pertama adalah stateless widget dan juga ada stateful widget. Jadi dua jenis widget ini digunakan untuk membangun antarmuka pengguna dalam aplikasi Flutter teman-teman. Kayak gitu. Jadi stateless widget ini adalah widget yang tidak memiliki tidak memiliki state yang berubah seiring waktu kayak gitu. Setelah sebuah stateless itu dibuat atau dirender di method bool tadi, tampilannya tidak akan berubah kecuali widget-widget yang tersebut diperbarui atau diubah dengan widget lainnya. Cara kita mengubahnya secara codingan, bukan dari user ya, kayak gitu, berdasarkan data. Contoh sederhana dari stateless widget ini adalah seperti icon, teks dalam aplikasi, gambar, tombol, dan yang hanya menyampaikan informasi-informasi saja yang diberikan pada saat pembuatan widget-widget seperti itu. Jadi stateless widget ini diimplementasikan dengan mengoverride method build yang ada di widget tadi dan mengembalikan tampilan UI yang diinginkan, kayak gitu. Nah, berbeda dengan stateful widget. Jadi stateful widget ini widget yang bisa diperbarui dan diganti dengan keinginan user. Misalnya state widget stateful ini tuh state yang berubah seiring waktu, kayak gitu teman-teman, yang dapat merespon perubahan-perubahan data atau interaksi pengguna dan mengubah tampilan dengan aplikasi yang teman-teman develop, kayak gitu teman-teman. Contohnya di sini stateful widget itu teman-teman counter atau tambahkan atau ini ya, kalau secara definisi sederhananya itu untuk stateful widget itu teman-teman misal klik belanja. Nah, teman-teman misal beli di e-commerce itu kan belanja kan, misal di Shopee atau tempat pakai itu kan, di keranjang belanja itu kan kalau misal itemnya 0, jadi teman-teman cuma satu saja kan. Jadi untuk yang teman-teman tambahkan yang icon gimana ya membayangkannya, teman-teman tambahkan. Nah, itu yang dimaksud dari stateful widget, dari perubahan yang diinginkan oleh user untuk tombol keranjang tadi. Misalnya tambahkan itemnya misalnya dari awal 2, e-commerce-nya jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ya seperti ini teman-teman aplikasinya. Penggunaannya cukup mudah ya, dari import packs, Flutter, Material Dart, dan juga extend. Nah, ini diganti di sini ya, stateful widget yang di baris ke-7 ini.
dan juga mengoverride kayak gitu teman-teman. Bikinnya pakai ini ya, create state metodenya, Flutter inside state, perubahannya, masukkan lagi kelasnya di Flutter inside state, warisi state dan juga Flutter inside tadi, Flutter dari kelas yang induknya tadi. Dan juga kita contohkan di sini untuk menambahkan dan mengurangi dari counter. Tambahkan 0, void jadi method increment counter, kita set counternya jadi plus jika itu tambah fungsi itunya, dan juga decrement untuk berkurang kayak gitu teman-teman. Ini penggunaan dari stateful widget secara sederhana. Lanjut ke bagian terakhir ya, Flutter Firebase. Flutter Firebase. Nah, jadi Flutter Firebase ini tuh teman-teman akan apa ya? Teman-teman pakai nantinya Firebase penting untuk membuat misalnya teman-teman mau mengcustom aplikasinya menggunakan login with Google atau apa ya? Kita akan bayangkan saja langsung ke websitenya. Kita close dulu di sini. Nah, kita masuk ke bagian Firebase. Masuk ke Final. Ya. Ada juga authentication, Firebase database, dan juga real-time database. Teman-teman juga bisa pakai dari fungsi-fungsi dari Firebase tersebut. Ada juga yang tadi performa dan lain-lain. Bisa teman-teman membuat aplikasi real-time chat untuk teman-teman tanpa perlu pakai WebSocket kayak gitu teman-teman. Ada juga untuk membuat notifikasi. Jadi notifikasi di aplikasi teman-teman itu bisa jadi dari Firebase. Misalnya aplikasi yang sering-sering teman-teman muncul pop-up di aplikasi, nah seperti itu. Ada juga kalau di Firebase itu tuh database untuk menyimpan gambar macam-macam. Jadi lebih mudah dibanding kita membuat database sendiri seperti Golang, MongoDB dan lain-lainnya. Itu. Oh ya, ini saya contohkan ini ya tadi tuh yang untuk membuat emulator Android Studio. Nah, untuk teman-teman sudah install Android Studio, teman-teman klik More Action, Virtual Device Manager. Nah, ini teman-teman akan, kalau belum, teman-teman klik Create Device di sini teman-teman. Kita jalankan saja di sini. Nah, ini coba kita run ya, aplikasi yang tadi kita sudah create, biar teman-teman nggak penasaran. Nah, di sini kita jalankan ke main.dart. Sambil menunggu itu, kita coba run dulu. Nah, jadi setelah muncul emulator teman-teman hanya klik run di sini, run tanpa debugging, atau pakai debugging juga bisa teman-teman. Jadi fitur Flutter ini termasuk fitur yang ada pengembangan produktivitas deployment, hot reload. Jadi teman-teman bisa ngedit di App-bar itu tuh, ya, misalnya tag-nya Flutter Insight, misalnya teman-teman ganti jadi Flutter Insight 2, jadi otomatis berubah di tampilan emulator teman-teman memakai hot reload, tanpa perlu teman-teman itu teman-teman itu cancel dulu atau stop dulu compiler teman-teman dan juga run lagi, itu akan memakan waktu yang sangat banyak teman-teman. Jadi Flutter ini support dengan hot reload kayak gitu. Ini jalankan, tunggu saja. Kalau mau aplikasi yang kompleks ini saya akan berikan juga. Mana ya? Nah, ini aplikasi yang sudah cukup kompak ya, sudah pakai Firebase di sini di dependensi. Nah, ini banyak-banyak dependensinya, ada icon, Firebase, database, Google Navbar yang sudah saya bilang tadi. Ada juga introduction screen. Kalau teman-teman ibarat belum mau custom onboarding teman-teman bisa pakai packs yang sudah disediakan oleh Flutter. Kayak gitu. Ada juga web view. Web view ini tampilan yang bisa diakses di aplikasi yang cuman menampilkan, cuman memerlukan URL saja. Jadi tidak perlu custom container atau layouting atau teks. Jadi teman-teman perlu URL saja untuk web view. Kayak gitu. Ini building, juga asset. Ini Android, di Android Gradle, Android apps kayak gitu. Nah, ini Google Service ya. Jadi teman-teman kalau pakai yang Firebase tadi seperti itu. Ini sambil kita run. Tahu teman-teman, oke, saya pause saja di sini. Kita run yang Freya saja.
Kita jalankan Freya di sini. Nah, kita out, di cancel. Harus di ini ya, kalau ngeran aplikasi Flutter harus di main.dart. Jadi ngecek untuk debugging juga sekalian untuk testing. Tunggu saja di run sini. Ada juga untuk skema dari direktori perpustakaan ini ada juga konstan, teman-teman. Teman-teman kalau nanti pelajari tentang Riverport untuk supaya layer first gitu. Jadi teman-teman bisa lebih clean lagi untuk projectkan, buat folder, buat yang lain-lain. Jadi ada model, view, dan service kayak gitu teman-teman. Nah ini tampilannya. Jadi ini namanya onboarding di sini teman-teman. Nah untuk jadi aplikasi. Sekian, oke. Terima kasih, mungkin itu saja karena waktunya sudah mau ini. Oke, saja pengenalan Flutter dari mulai outline yang sudah saya berikan tadi. Oke, terima kasih, kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak ya Rizky. Luar biasa, seru sekali ya teman-teman. Kita udah belajar dan praktik bersama-sama. Nah, saya yakin ada beberapa teman-teman yang masih sedikit kebingungan atau ada pertanyaan gitu mengenai Flutter dan materi yang udah dipaparkan. Maka dari itu, dibukalah sesi Q&A ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui kolom Q&A yang terdapat di tengah window chat Bevi. Oh ya, buat yang belum mengisi absen, harap ditunggu ya, sebentar lagi akan di-drop linknya oleh para panitia. Oke, teman-teman dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Muhammad Zafran. Pertanyaannya adalah, kalau dalam VS Code, apa saja shortcut atau extension untuk mempermudah develop Flutter? Oke, sebelumnya Rizky, apakah pertanyaannya mau dijawab satu persatu atau dalam bentuk berkelompok? Boleh satu persatu dulu. Oke, satu persatu aja ya. Oke, dipersilahkan kepada Rizky untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Zafran. Oke, ini kalau ada VS Code extension pemudah develop Flutter ada ya. Namanya yang sudah saya jelaskan tadi, extension Flutter Student Packs, itu ultimate ya, sudah tersedia. Oke, boleh saya screen dulu supaya teman-teman ada gambaran langsung. Di bagian, kita masuk ke bagian Flutter inside GDC aja saja. Nah, teman-teman tadi yang mau tanya untuk ultimate, ada bagian namanya Flutter snippet. Jadi teman-teman kita cari dulu di sini, Flutter snippet. Nah, di sini teman-teman akan install di sini ya, teman-teman lengkap. Flutter widget snippet untuk membantu produktivitas teman-teman, kayak gitu. Langsung contohkan di sini, aplikasi main.dart. Nah, teman-teman mana widget di sini? Widget. Nah, misalnya kolom ya, kita akan ganti di sini. Teman-teman tinggal ganti saja memakai extension dari shortcut tadi. Extension. Banyak sih dari Ultimate tadi sudah lengkap kayak gitu, Zafran. Oke, baik. Seharusnya sudah menjawab ya kepada Zafran. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Muhammad Fakhri Rizkullah. Pertanyaannya adalah, di Flutter, apakah harus mendownload font dulu pada assets? Gimana tuh? Silakan kepada Rizky untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Fahri, di Flutter itu tuh tidak harus ada font di folder asset. Jadi teman-teman itu, ntar saya screen lagi ya, karena soal pertanyaan tentang IDE. Jadi teman-teman memakai, Jadi teman-teman itu pakai namanya Packs juga bisa. Jadi tanpa perlu menginstal atau taruh fontnya di aset di sini. Oke. Nah, di freya.apps. Jadi kita kembali pubspec.yam. Kita close dulu di sini. Nah, itu namanya Google Form. Google Form. Kita klik dulu sini.
Jadi nah, namanya Google Phone. Jadi teman-teman cukup installasi saja konfigurasinya lengkap tanpa perlu taruh folder aset tadi di sini. Style Google Phone atau pilih fontnya Poppins, bisa jadi Nunito dan lain-lain kayak gitu. Ini kita import dulu, kasih style di sini, teks, stylenya di sini ada Lato, Getpin, nah kayak gitu. Fahri jawabannya. Lebih mudah kan Flutter tanpa perlu download font dulu, gitu. Oke, baik. Fakri, apakah sudah terjawab? Boleh tulis di general chat apabila sudah terjawab ataupun ada pertanyaan lanjutan. Oke, makasih Kak Rizky, kata Fakri tadi. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Devanaya Sofia. Kak, izin bertanya, keunggulan dari Flutter dibanding framework lain apa, Kak? Gitu. Oke, kepada Rizky, boleh dijawab. Oke, baik. Saya pernah mencoba framework React Native ya, buatan dari Java, buatan dari Facebook, dari bahasa Java, dari itu pada tahun 2019 deployment-nya. Keunggulan Flutter sudah saya rasakan juga selama beberapa tahun ini. Jadi dari mulai performa dan juga kemudahan dari widgetnya. Kalau di React Native itu bukan saya sales Flutter ya, tapi Flutter itu tuh sangat bagus menurut saya dibanding yang framework yang lain-lain itu. Dari mulai seginya integrasi parsing JSON-nya atau di state management-nya kayak gitu yang nggak ada di framework lain-lain seperti Ionic, Xamarin atau React Native kayak gitu. Jadi performa, ukuran bundle aplikasi yang lebih ringan, dan juga lain-lain lah gitu. Boleh teman-teman atau Deva cari lebih lanjut lagi. Dari gambarannya, Flutter lebih unggul untuk saat ini. Itu. Oke, baik. Gimana Devanaya Sofia, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Boleh di-reply? Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rizky Putra Aji Utama. Oke, apakah Flutter mempunyai sisi back-end? Oke, silahkan kepada Rizky untuk menjawab pertanyaannya. Oke, untuk Putra Aji, Flutter itu ada sisi back-end-nya ya. Jadi teman-teman nanti pakai atau dari pihak back-end developer kasih data berupa Golang atau MongoDB dan bisa diintegrasikan menggunakan nantinya HTTP request atau DIO kayak gitu. Jadi dua itu bisa teman-teman kolaborasikan untuk integrasikan dari sisi back-end seperti itu. Oke, baik. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Rizky Putra Aji? Silakan di-reply di chat general. Oke, sudah, terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Arahmanul Hakim. Apakah di Flutter ada fragment seperti Android Native? Seperti itu. Silakan kepada Rizky. Fragment ya, fragment native kalau nggak salah di Flutter nggak ada ya. Beda dengan Kotlin atau di Swift itu di fragment di Flutter nggak ada fragment. Jadi Flutter itu tuh berbasis widget-widget. Jadi kalau fragment itu kan di Kotlin dia berbasis komponen kayak gitu untuk bagian activity, navigation. Nah kalau di bagian Flutter itu dia berupa widget-widget. Jadi widget itu turun-temurun dari atas atau widget tree tadi dari atas sampai ke bawah mengikuti parent children-nya atau kelasnya kayak gitu. Seperti yang dijelaskan tadi ya, pokoknya Flutter itu all about widgets gitu. Oke, Hakim, apakah pertanyaannya sudah menjawab? Sudah terjawab maksudnya, maaf. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Sabrian Maulana. Untuk database dan API-nya kira-kira gimana ya, Kak? Lalu apakah bisa menggunakan database seperti MySQL atau Mongo Database DB? Kepada Rizky, dipersilakan. Oke, baik. Ini pertanyaan sama seperti tadi ya, yang Aji Putra tadi. Sama, dia memakai PEX namanya HTTP dan DIO. Boleh saya share dulu biar ada gambaran, soalnya banyak yang nanya backend juga di Flutter. Oke, saya akan share dulu di bagian pub.dev-nya. Nah, di sini ada namanya HTTP request. Boleh teman-teman kolaborasikan pakai request atau API yang fake dulu. Banyak tersebar di website-website lain. Kita klik HTTP. Nah, ini teman-teman akan konfigurasikan yang tadi dari MySQL, MongoDB, atau Golang, kayak gitu untuk backend-nya. Ini lengkap ya dokumentasinya. Teman-teman boleh lihat
di sini. Ada juga namanya Dio. Jadi mereka ini sempat berdebat antara ingin memakai HTTP dan Dio. Jadi sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kayak gitu. Teman-teman juga integrasi backend di Flutter kayak gitu. Dependensi ini lengkap ya, konfigurasi termasuk juga ada deskripsi dari repository di Dio ini. Jadi sesuai dengan keinginan atau kegunaan masing-masing. Seperti itu. Oke, baik. Gimana Sabrian Maulana? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, baik. Makasih Kak Rizky. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari M. Rizky Akbar SBE. Oke, Kak, apakah kalau mau belajar Flutter harus paham bahasa pemrograman Dart terlebih dahulu? Oke, baik. Kepada Rizky, dipersilahkan. Oke, baik. Untuk pertanyaan bagus ini ya. Ini Akbar sebelumnya event yang saya juga itu sebenarnya wajib ya untuk belajar atau paham dulu untuk bahasa Dart karena macam-macam dari sebelum masuk itu ada namanya collection, OP, counterflow yang harus diimplementasikan di dalam Flutter. Jadi bukan hanya tapi tidak harus pahamnya, misalnya minimal 70% lah teman-teman harus tahu dulu basic-basic dari bahasa Dart dulu untuk sebelum teman-teman membuat project berbentuk dari framework Flutter ini. Jadi teman-teman harus dulu belajar Dart supaya teman-teman tidak perlu tanya lagi di grup atau di komunitas, Kak misalnya, Kak ini ada error apa ini, padahal itu cuman error null safety, jadi null safety itu cuman tanda tanya tanda tanya di dalam variabel kayak gitu. Rizky Akbar. Oke, baik. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Rizky? Banyak ya yang namanya Rizky ya hari ini. Oke, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Hafiz Kurniawan. Kak, izin bertanya, apakah ada kode native di Flutter? Oke, kepada Rizky, silakan dijawab. Oke, baik. Untuk pertanyaan Hafiz, ini pertanyaan bagus ya. Jadi teman-teman yang belum tahu, apakah ada kode native di Flutter? Jawabannya ada. Oke, mungkin saya contohkan dulu di ini. Ada kode native di Kotlin di bagian folder Android kayak gitu. Ini saya coba screen dulu. Kita masuk ke repository yang sudah lengkap. Nah, di bagian Android ini ada Gradle, ada juga apps. Jadi src, main. Nah, jadi Flutter itu tuh pondasi-pondasinya itu dibuat dari native juga awalnya. Nah, ada Kotlin, REST, nah main activity. Nah, ini bahasa Kotlin ya di sini. Jadi ada kode native di dalam Flutter, apps juga, plugin kayak gitu. Yang ada di dalam Flutter. Boleh kan ini untuk konfigurasi nama aplikasinya, icon, update dan lain-lain di dalam folder Android ini. Kayak gitu. Oke, luar biasa. Gimana Hafiz, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih juga Hafiz. Baik, karena keterbatasan waktu, pertanyaan terakhir tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A pada kali ini. Oke, teman-teman. Materi udah selesai, praktik juga udah selesai, bahkan Q&A juga udah. Sekarang kita ngapain? Tentunya setelah mempelajari banyak hal tentang Flutter, kita bisa mencoba skill yang kita pelajari ini dengan sebuah game. Game kita pada kali ini adalah quiz. Kita bakalan quiz mengenai Flutter, khususnya materi kita pada hari ini ya, dan juga beberapa pertanyaan lucu-lucuan supaya kita bisa nggak terlalu tertekan. Nanti teman-teman coba menjawab pertanyaan yang ada di layar utama dengan mengetik jawabannya di kolom komentar ya. Oke, untuk mengecek antusias teman-teman sekalian, tolong ketik satu dulu di kolom komentar. Oke, silahkan. Oke, ini ada M. Rizky Akbar. Ini ada Kak Mutia juga siap terus ya. Waduh, ini ada Ira malahan ngetik 2. Rafika Oktaria Ningsi, Muhammad Aditya Warman. Oke, ini udah lumayan ya. Aduh, nih mana nih yang lain nih? Oke, Anissa Training Tias, Zulul Fikri, Rini Wulansari, Fakri. Wah, ini Fakri ini semangat banget ya. Satunya banyak banget. Oke, karena udah banyak yang siap, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Semuanya siap ya?
Pertanyaan ini tentang Flutter terlebih dahulu. Oke. Apa yang kamu tahu dari Flutter? A. Sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. B. Sebuah framework pengembangan aplikasi mobile yang dibuat oleh Google. C. Sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Atau D. Sebuah aplikasi untuk menguji aplikasi mobile. Ini banyak yang jawab B ya, B. Ada yang jawab Z. Waduh, ini kayaknya kelewatan ya. Ada yang jawab B. Oke, apakah betul jawabannya B? Mari kita lihat. Iya benar, jawabannya adalah B. Sebuah framework pengembangan aplikasi mobile yang dibuat oleh Google. Jangan sampai lupa ya teman-teman, ini dari awal kita udah bahas tentang Flutter ya, kalian juga tahu kan? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. B for bakso, waduh banget ya. Oke, pertanyaan kedua, apa yang kamu tahu tentang widget dalam Flutter? Dari tadi kan Rizky ngomongnya widget. A. Komponen antar muka pengguna yang dapat dikustomisasi dalam Flutter. B. Alat bantu testing. C. Konsep dalam pengembangan aplikasi. Dan D. Komponen untuk menyambung database. Oke, ada yang jawab A. Rizky jawab A. Rizky satu lagi jawab A juga. Cindy jawab A. Sabrian Maulana jawab A. Ikut A. Oke, banyak yang jawab A ya. Oke, apakah benar A. Komponen antar muka pengguna yang dapat dikustomisasi dalam Flutter? Mari kita cek. Ternyata jawabannya benar A. Oke, kalian bagus ya. Artinya sudah mengamati dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, apa salah satu keunggulan dari menggunakan hybrid? Kan ada native tuh, native cuman satu lurus gitu. Kalau hybrid, apa tuh keunggulannya? A. Kode bisa di semua platform. B. Tidak stabil. C. Tidak hemat. D. Susah untuk di-maintain. Apakah tidak stabil guys? Saya rasa nggak tidak stabil ya, harusnya stabil sih. Oke, jadi ini ada Ricky A, Rizky A, Rafika A, Kak Meong lagi A. Ini banyak ya jawabannya A ya, saya rasa A. Waduh, ini Fakri ada yang D ya. Waduh, ini Fakri ini kayaknya nggak mau ngamati ini. Oke, kita lihat jawabannya apakah benar A. Oke, ternyata yang benar A. Kode bisa semua platform. Itulah keunggulan dari hybrid ya guys. Jadi kita nulis satu line of code itu bisa di-run baik di web, ataupun di iOS, ataupun di Android. Oke, kita lanjutkan. Oh, maksudnya AK. Oh iya, nggak apa-apa. Apa saja tools yang harus diinstal dalam Flutter? A. Android Studio. B. Flutter SDK. C. IDEA Visual Studio Code. Dan D. Semua jawaban benar. Oke, ada yang jawab B, Sabrian jawab B. Ya, ini yang lain banyak yang jawab D ya. D for dadu. Kok easy peasy? Waduh. Jadi kamu kalau mau susah silakan buy one lawan Rizky-nya langsung ya. Oke, banyak yang jawab D. Semua jawaban benar. Oke, mari kita cek apakah benar itu D. Oke, semua jawaban benar. Jadi komponen-komponen tadi semuanya itu harus di-download ya guys, ataupun di-install dulu. Jadi mulai dari SDK, terus Flutter-nya sendiri itu harus di-install semua. Oke, kita lanjutkan. Oke, mana logo Flutter yang benar? Itu bisa dilihat ya. Itu kayaknya D itu mencurigakan ya teman-teman. Kenapa warnanya biru gitu? Terus gambarnya kayak apel gitu. Oke, ini kalau kita lihat banyak jawaban C. Ini ada yang jawab E ya. Oke, bagus, kreatif. C. War apple is blue. Wah, itu sangat mencurigakan ya. Oke, mari kita cek apakah jawaban yang benar itu apa? Apakah C ataukah yang lain? Mari kita lihat. Oke, jawaban yang benar adalah C. Seperti itu ya logo Flutter, kayak F, agak miring gitu. Tapi bentuknya F, bukan apel warna biru. Oke, jangan sampai tertipu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. F agak mau jatuh dikit. Iya, F-nya lagi ini ya, lagi demam ya. Ini pertanyaan-pertanyaan sulit nih guys. Ini pertanyaan sulit, agak membelit di otak. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dilakukan orang ketika sakit? Ayo loh, coba dipikirin. Orang kalau sakit ngapain guys? Apa minum obat atau joget gitu? Ngapain kira-kira? Kacau ngoding. Oh ya benar juga ya.
siapa tahu ketika sakit ngoding jadi lebih lancar gitu ya. Luar biasa ini Devanaya Sofia ini, luar biasa semangatnya ya. Nguling, oke, nguling, bener juga. Perang, oke. Daripada lama-lama ya, kita lanjutkan. Apa yang dilakukan orang ketika sakit? Jawabannya adalah pulang. Jadi kalau kalian sakit, misalkan kalian lagi sakit, kalian lagi di kantor ataupun lagi belajar, ya kan? Kalian harus pulang ke rumah, teman-teman. Jadi kalian bisa istirahat gitu. Sekali nggak pulang kan, nanti tidur di kantor nggak bagus dong. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Emang lebih hard kan? Tadi siapa nih yang bilang? Elton ya tadi ya, yang bilang pertanyaannya easy ya. Jawab pertanyaan dengan benar. Seorang yang memimpin sebuah desa biasanya dipanggil Pak. Nah, Pak apa nih? Pak Soli, Hokage, Kades, oke, Lurah. Oke, Lurah kayaknya menarik ya. Lurah, Soleh. Ini Soleh bapak siapa sih? Oke, boleh. Parah. Apakah bapaknya Parah ya? Kita nggak tahu ya. Oke, mari kita cek apa jawaban yang benar. Ini ada yang jawab Noleh juga ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah Noleh. Jadi kan ada orang yang mimpin sebuah desa nih, terus dipanggil Pak gitu. Kalau dipanggil gitu kan Noleh. Jadi, gitu. Jadi yang benar adalah Noleh. Guys. Luar biasa ini Rafika bisa ketebak ya. Kamu suka bercanda kayaknya, orangnya bagus ya. Saya approve, kamu approve. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, ikan bernapas di air dengan apa tuh? Ujungnya dengan pulang lagi kah? Siapa tahu pulang, iya kan? Tadi udah pulang, siapa tahu pulang lagi. Insang lah. Oke, Elvan percaya diri ya ngomong insang ya. Oke. Padang. Aduh, bernapas dengan padang gimana ya? Hidung. Oke, dengan izin Allah. Boleh. Iya, bisa. Dan lagi nih dengan gunung. Ya. Tenang. Oke, ini ada Ricky dan Sabian Maulana tenang. Oke, mari kita cek apakah benar jawabannya. Iya, benar. Ikan harus bernapas di air itu dengan tenang, guys. Kalau nggak tenang, nanti dia stres. Kalau stres, nanti nggak bisa ngoding ikannya, gitu kan. Jadi ikan bernapas dalam air dengan tenang, gitu. Jadi harus pelan-pelan aja, gitu. Mateng tuh ikan. Iya, benar. Ini sedang digoreng ya, jadi lebih tenang lagi, gitu. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Udah gak nafas lagi itu, benar. Saat syukuran biasanya kita menyediakan apa? Apa tuh? Ada N, ada A-nya. Makanan, tumpeng, makanan. Ya benar. Cuman ya benar. Apakah benar? Syukuran harus ada makanan, Maaf nggak mau nebak, aku ingin tumpeng. Waduh, ini kayaknya memaksa ya. Maunya tumpeng aja gitu ya. Yang lain ada nggak nih jawabannya? Ayo. Ada lagi nggak tebakannya? Kayaknya cuma makanan doang ini. Sabrian Maulana dengan ruangan. Menarik. Aji Utama juga makanan ya. Oke. Daripada basa-basi, yuk kita lanjutkan. Apakah jawaban yang benar? Yang benar adalah ruangan. Wah, congratulations ya Sabrian Maulana ya. Kalau kita syukuran gak ada ruangannya, nanti kita gimana? Iya kan? Masa kita di tengah jalan syukuran? Kan gak masuk akal. Makanya dari itu harus ada ruangannya, guys. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan berikutnya? Atau ini pertanyaan terakhir? Ini Sabrian emang luar biasa ya. Oh, ini masih ada nih. Jauh di mata tapi dekat di hati. Apakah itu? 4 huruf loh. Kalau aku sih mikirnya kamu ya. Itu kalau aku aja. Nggak tahu. Oke, Elvan setuju sama aku ya. Kamu. Oke. Pupil. GDS Cherries. Betul. Oke, hati. Nah, jauh di mata tapi dekat di hati. Apakah itu masa hati juga? Weris, halu, duit. Oke. Menarik. Jawabannya cukup kreatif ya. Lambung. Oke, itu ada 4 huruf tapi bisa lambung ya. Oke, kita coba aja. Mari kita lihat apakah jawaban yang benar. Yang benar adalah
Usus guys, jauh dari mata kan, dekat dengan hati, itu usus. Jadi bukan yang lain. Kita itu harus berpikir dengan logik ya. Jadi pikirkan dengan benar, yang benar adalah usus. Gitu. Cintai ususmu. Oke, nanti copyright ya, jadi kita nggak tahu ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman sudah bermain. Seru banget ya. Oke, kalau kalian merasa seru, silakan ketik satu lagi di kolom. Seru nggak guys? Seru nggak guys? Oke, satu. Oke, satu. Oke, bagus. Makasih banyak ya atas partisipasinya teman-teman. Luar biasa banget. Oke, seru banget ya kuisnya tadi. Sekali lagi selamat bagi yang jawabannya benar. Tadi itu kalau nggak salah ada Sofian ya. Terus itu Elven tadi katanya easy peasy, tapi masih ada yang salah gitu ya. Dan bagi yang masih ada yang salah, jangan bersedih. Karena nggak ada yang marahin ya. Maksudnya masih bisa belajar lagi gitu. Oke, seperti quote yang sering kita dengar, all good things must come to an end. Sampailah kita di akhir agenda pada event kali ini. Terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti agenda dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada Rizky selaku pemateri dan seluruh panitia yang tergabung dalam acara kita pada hari ini. Saya selaku MC meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Saya Muhammad Dwi Rizky Wimbasa, pamit undur diri. Dengan demikian, event Flutter Insight Unleashed resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Jangan lupa absen ya. Itu udah udah di drop link absennya. Jadi jangan lupa absen. Bagi yang ingin leave dipersilahkan, tapi jangan lupa absen. Nanti nggak dapat sertifikat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kiki, terima kasih Rizky. Terima kasih ya guys. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Absen.